Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kim Info Rank Tegal Gede. Aku Arif dan ini adalah segmen ngukus, ngobrol khusus. Well, pada hari ini ya, episode kali ini saya sangat luar biasa sekali kedatangan tamu. Ini jauh-jauh ini dari provinsi. Nah, ini kita kenalan dulu ya. Ini kita buka. Coba kita perkenalkan dulu dan aplausnya ya. Jangan lupa Pak Joni. Assalamualaikum Pak Joni. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Arif, Eh, teman. Alhamdulillah ini sangat luar biasa sekali dari BKSDM. BPSDM, BPSDM Provinsi. ya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. Wah, ini sudah sekian kalinya luar biasa sekali. Alhamdulillah Pak Joni. Kim Inforeng Tegal Gede ini kedatangan tamu-tamu dari provinsi. Lah ini Pak Joni ini yang mungkin yang ketiga ini. Alhamdulillah sekali. Nah, boleh cerita sedikit Pak Joni. Ini kok kalau katanya orang Jawa niku kadingaren katanya. Karena ini sowan-sowan wonten Kelurahan Tegal Gede di Kecamatan Sumbersari ini ada rawuhipun wonten apa mriku? Baik teman-teman, kalau orang Jember itu kan tetap menjunjung tinggi values-nya. Values-nya. Baik, saya pernah bersalaman mencium tangan almarhum Al Mukarrom Kiai Haji Ahmad Sudik Wah, yang salah satu putranya menjadi wakil bupati sekarang, Gus wah, Firjaun. Gus Wirjono. Saya berteman dengan kakaknya, Muhammad Sakib Sidki. Oh, Jadi teman-teman sekedar perkenalan, saya Joni Haryanto, Mas Joni Arif, Haryanto. bersama rombongan dari BPSDM Provinsi Jawa Timur, ada 15 orang. Nggih. Misi kami sebetulnya hanya ingin bersilaturahmi kembali. Oh, Jadi nggih. silaturahmi. Silaturahmi. Tetapi karena dalam aspek formal, jadi harus dalam bahasa pemerintah. Jadi Nggih. pertama kami sebenarnya ingin menggunakan kembali evaluasi pasca diklat. Nggih. Kalau disebut beberapa teman diklat di Provinsi Jawa Timur, Nggih. termasuk dari 2 orang di sini Mas Hamid ya, Mas Kamil dan Nggih. Bu Anita, Wanita. yang kebetulan menjadi bimbingan kami di PKP, pelatihan Oh. kepemimpinan pengawas di Provinsi Jawa Timur. Tapi intinya di sini bukan hal yang aneh karena kita ingin terus memastikan pembelajaran itu harus punya 3 dampak. Satu, pembelajaran itu bukan menyiram air kepada tanaman, bukan. Jadi pendidikan bukan menyiram air kepada tanaman, tetapi menyalakan api dalam pikiran dan hati seorang manusia pembelajar. Jadi apinya ingin kami lihat kembali. Apakah menyala terang, membakar seluruh hutan di Jember, atau setengah-setengah saja, rata-rata air, atau bahkan mati. Alhamdulillah dari apa yang kami lihat ber-15 orang itu apinya makin membesar. Wah, alhamdulillah. Jadi kalau orang Islam bilang itu bermaslahatlah mereka dan hanya orang bermaslahat yang bisa memberikan maslahat kepada orang lain. Kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga ingin saling menguatkan karena banyak pertanyaan. So what's next after the course finish? Apa yang dilakukan oleh teman-teman itu setelah kursus selesai, training selesai, karena training itu dianggap sebagai bagian yang terpisah. Padahal training itu bagian yang tidak pernah terpisah dari kehidupan nyata. Teman-teman yang mengambil posisi pada level apapun, level eselon 4, eselon 3, bahkan eselon 2, itu selalu apa yang disebut dengan kita membuat sebuah agen perubahan. Agen perubahan itu membuat sebuah rencana konkret dengan 4 karakter. Satu, barangnya harus ada. B4 ya, barangnya ada. Yang kedua, bermanfaat untuk organisasi maupun maslahatnya lebih besar untuk masyarakat. Yang ketiga, baru itu artinya belum pernah ada atau bahkan ada tetapi dipermurah, dipermudah. Terus yang terakhir, berkelanjutan. Jadi dengan semangat itu semua, kami bersama-sama ingin melihat kembali, merasakan panasnya aksi perubahan teman-teman gitu. Iya, ber-15 ini tadi ya. Ini bersama teman-teman yang ada di sini. Kami tadi 18 orang dari Kabupaten Jember yang berkolaborasi bersama para mentor. Mentor itu atasan langsung. Termasuk di sini Pak Reger. Ini luar biasa sekali. Jadi kami melihat itu semua di sini. Itu dulu mungkin prolognya. Saya sendiri
uh, saya lahir di Jember, merasakan mandi di Sungai Pedadung, lalu mengalami proses re-empowering keluar dari Jember tahun 85 setelah selesai di Universitas Jember Fakultas Pertanian. Kemudian berkelana di Pemkot Probolinggo sebagai ya pejabat struktural gitu ya. 20 tahun. 20 tahun terakhir saya menjadi Widya Suara. Widya Suara itu gurunya PNS. Gurunya PNS. Gurunya PNS di BPSDM Provinsi. Kebetulan saya juga ditarik menjadi dosen pascasarjana di Universitas Islam Malang di pascasarjana. Dan kebetulan pula kemarin ditarik juga menjadi tenaga ahli Wali Kota Probolinggo, menjadi dosen lepas untuk lecturing dengan 3 materi khusus, mindsetting, lalu leadership, dan pengembangan sumber daya manusia. Luar biasa sekali, nggih. Wah, that's all very simple rule of me. Nah ini sedikit Pak Joni. Salah satu ini denger-denger ya Pak. Denger-denger ketempat itu. Salah satu dari apa nggih? Tujuan dari diklat ini kan untuk paradigma pelayanan publik dan sebagainya itu. Nah ini sebenarnya pripun Pak untuk di Jember, di Tegal Gede, mungkin pada khususnya itu Pak? Kami tidak pada posisi untuk menilai secara keseluruhan, tetapi saya yakin dengan 3 kata kunci saja teman-teman. Perubahan itu datang dari dalam kita sendiri. Jadi ASN sebagai pelayan publik harus memperbaiki dulu dirinya sendiri, baru bisa memperbaiki yang dilayani. Jadi change yourself and then change the world. Jadi kata kuncinya adalah change yourself and then change the world. Lalu yang kedua, karena yang dilayani itu manusia yang sangat beragam, yang dilayani kan manusia. Betul. Kalau servisnya, propertinya itu adalah properti mereka. Tetapi kita human to human itu sangat kompleks. Sehingga setelah itu pasti perubahan itu tidak pernah terus-menerus sama, dia akan selalu terjadi. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah mari ASN itu punya 4K dulu. 1, punya kapasitas, daya tampung. Daya tampung kita menghadapi perubahan yang sangat beragam. Ada yang suka marah, ada yang suka nuntut, podcast nggak jelas begitu ya, dipublish gitu. Dan itu membuat kita tercoreng. Jadi kapasitas kita untuk menerima segala lapisan dengan segala karakter manusia itu harus kita siapkan. Jadilah ASN yang mencoba menjadi samudra, trying to be ocean. Mohon maaf kadang-kadang campuran saya menggunakan 6 bahasa. Wow, luar biasa sekali. Yang jelas bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan saya besar di Manila juga. Jadi saya paham bahasa Tagalog dengan baik. I hear that you are maybe some 3 months later. No. Well, actually, sometimes we as an organization we have some programs called afternoon talk. Maybe Pak Joni main-main ke sini nanti setelah pensiun main-main ke sini. Tapi gini Pak Joni, kembali lagi di topik ya. Salah satu paradigma pemerintah ini kan untuk pelayanan publik ini kan dari tahun ke tahun itu kan berubah. Ya, Pak. Nah, sebenarnya yang diharapkan pemerintah untuk mungkin dalam waktu sekian dalam waktu dekat mungkin seperti apa untuk pelayanan publik sendiri? Ya, kan kita tidak bisa terlepas dari dunia eksternal kita, teman-teman. Ada yang dinamakan paradigma Ipolek Sosbud Hankam gitu kan. Jadi pasti ya ideologis kita tetap sama, diharapkan Pancasila, meskipun Pancasila tidak lagi sering disebut hanya ada di dalam hati nurani kita sebagai Pancasilais atau bukan Pancasilais. Lalu ada politik yang senantiasa sangat dinamis kan gitu. Lalu ekonomi yang juga sangat dinamis. Beberapa orang sudah mengeluh tentang pajak 12%. Wah, ya ini yang lagi ramai nih Pak. Bentar lagi di Januari nih Pak. Jadi Ipolek Sosbud sosial kita kan berubah. Dengan datangnya ada banyak kos-kosan, harus ada SOP baru dan seterusnya. Lalu teman-teman dari kultur yang berbeda dengan values yang berbeda itu kan membuat semacam benturan budaya. Kalau kita sebut sebagai gegar budaya atau shock culture. Shock culture. Lalu di Polek Sosbud Hankam, otomatis kita memperkuat pertahanan itu bukan di luar, dari dalamnya Pak. Diperkuat dengan apa? Dengan penguatan spiritual. Kembalinya ke spiritual. Kembali ke situ, karena itu bagian dari mindset kita untuk menghadapi segala perubahan. Jadi dengan singkat kata teman-teman, saya hanya kenal dengan 4K ya.
Wah, napa niku, Pak? ASN itu paling nggak 4K. Pertama, peningkatan kapasitas. Daya tampung itu tadi. Nggih. Jangan gampang marah. Gampang Hmm. akeket di kancang gitu ya. Dan dengan hal-hal sedikit kupingnya merah gitu ya. Jangan Iya. sedikit-sedikit berteriak acarok, janganlah itu, Iya, eman iya, begitu. iya, iya. Jadi mari yang tidak penting tidak usah dimasalahkan. Siap. Jadi kapasitas kita besar, kayak Iya. samudra. Siap. Samudra itu ada limbah, ya hilang, dan seterusnya. Lalu yang kedua kompetensi. Iya. Nah, kompetensi itu wajib bagi ASN. Iya. Kita punya 6. Pelatihan-pelatihan Ya, terus sih, Pak, nggih. bukan hanya pelatihan. Oh, bukan Pelatihan itu hanya pelatihan. instrumen. Oh, instrumen juga Iya. nggih. Oh. Tetapi tujuannya adalah dia semakin compete. Compete itu apa Gembira. sih? Manusia itu harusnya punya dua. Punya motivasi dan punya kompetensi. Nggih. Jadi hanya punya kompetensi, skill, knowledge, dan attitude baik tidak cukup. Dia harus punya motivasi. Betul, betul, Pak. Tapi orang punya motivasi tanpa punya kompetensi, ya tidak bisa apa-apa. Hanya Nggih. ngolpok gitu. Jangan rank jember kun ya can macanan kadu. Apa orang. Jadi teman-teman mohon maaf, kapasitas, kompetensi, Yang ketiga? yang ketiga kapasitas. Kapasitas itu kapabilitas. Kapabilitas. How to solve the problem. How to solve Jadi the problem. kemampuan untuk memecahkan masalah. Yeah. Seringkali manusia terjebak bagaimana dia terfokus pada masalah. Yeah. Tapi tidak boleh, dia harus terfokus pada solusi. Yeah. Masalahnya A, solusinya bagaimana? Yeah. Kreatif ya, Pak. Yeah. Jadi kata Einstein, the current problem cannot solve by the old paradigm. Jadi masalah yang terjadi hari ini tidak bisa dipecahkan dengan paradigma masa lalu. Ada kos-kosan hari ini itu sudah sangat berbeda dengan ketika saya kecil misalnya di Treongan sana. Dan yang terakhir punya kredibilitas. Kredibilitas itu kenenge parcajo, bisa dipercaya. Trust, prudent. Jadi teman-teman, bekal untuk hidup itu hari ini memang tidak selalu mudah. Tetapi saya hanya punya 3 pesan. Tetaplah jadi manusia, tidak perlu jadi malaikat. Karena domain kita hanya untuk menjadi manusia, tapi manusia yang bagaimana itu yang kita menentukan sendiri. Yang kedua, tetaplah waras. Punya consciousness atau awareness. Dalam skala David Hawkins, itu 200 ke bawah itu tolong dihindari. 200 ke bawah itu apa? Gampang marah, dendam, benci, putus asa. 200 ke atas itu mulai mengerti, toleransi. Jadi kita punya kewarasan yang cukup tinggi menghadapi era seperti ini. Dan yang ketiga, jadi yang pertama tetaplah jadi manusia, tidak terkontaminasi menjadi hewan dan mesin. Ingat hari ini artificial intelligence itu sangat betul. Anda chatting sudah keluar gitu ya. Sudah keluar. Pilihan kita menjadi manusia tetap atau menjadi mesinnya AI atau kembali kepada aspek kebinatangan. Karena aspek binatang hanya punya 4I. Wah, napa niku, Pak? 4F. Food, makanan, fuck, seksual, lalu fight, berantem, atau berantem, bertengkar, dan yang ketiga, yang terakhir fear, takut terhadap masa depan, takut tak bisa nyekolahin anak dan sebagainya. Kalau kita orang beriman, tak ada itu 4F, tak ada itu ketakutan. Wali itu tidak pernah takut terhadap masa depan dan tidak pernah sedih terhadap masa lalu. Jadi teman-teman dengan segala hormat, tolong tetap jadi manusia, tolong tetap menjaga kewarasan. Skala awareness kita jangan di bawah 200. Yang ketiga, ingatlah sirna. Ingat mati. Bahwa pada akhirnya kita mati gitu loh. Anda boleh memiliki apapun, jadi bupati, jadi camat, tapi ingat bahwa Anda akhirnya mati. Nah, ketika kita ingat mati, maka waktu kita, the power of now, hari ini, detik ini, ketemu Mas Arif, memandang wajah dia, itu sebuah keberkahan. Nanti, urusan nanti. Jangan mau diambil sekarang semua. Terima kasih. Oh, ini sangat luar biasa sekali. Obrolan daging ini. Nah, ini terakhir, Pak. Tepuk tangan dong, boleh. Ini tektokannya sangat luar biasa. Ini pertama kalinya ini, Pak. Saya ini dapat tamu yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini yang terakhir, Pak. Karena nggak kerasa ini sudah hampir 15 menit loh, Pak. Loh, gitu. Ini terakhir, Pak. Sebagai pamungkas ini, Pak. Meskipun Kim Inforeng Tegal Gede ini adalah organisasi masyarakat, tetap kami ini ketemunya dengan masyarakat. Kan lagi-lagi seperti itu, Pak. Pun juga ini sebagai mungkin masukan juga untuk teman-teman kami. Saya anggap staf yang ada di keluarga ini sudah seperti teman, apalagi Bapak kami, Pak Lurah, sebagai pelayan publik kan seperti itu. Ini tips, Pak. Untuk pelayanan publik supaya
supaya menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Mungkin seperti itu Pak. Iya, kalau triptiknya kan 6 ya, tapi saya pakai 3 aja ya. Oke, siap-siap Pak. Wah Yang ini yang pertama 3 disembunyikan ini. perbaiki perbaiki dulu diri sendiri sebelum Iya, memperbaiki masyarakat kita. iya, Jadi kita butuh keteladanan, iya, bukan khotbah atau ucapan. iya, Jadi sikapmu, perilakumu jauh melampaui ucapanmu. iya, Jadi jaga perilakumu iya. dan lebih menjaga lagi kelakuanmu ketimbang kata-katamu. Kata-kata itu gampang diucap tapi sulit Diucapkan. dilaksanakan. Betul, Jadi betul. lebih baik sedikit berkata tapi banyak bergerak dan memberi contoh. Siap. Yang kedua, hari ini sulit teman-teman. Kita untuk menjadi manusia normal itu kan butuh Ya. banyak sumber daya, Iya. butuh banyak rekognisi. Hanya saya ingin sampaikan, ya tolong ingat 3 itu saja. Ingat, tetaplah jadi manusia, tetaplah waras dalam skala consciousness David Hawkins, dan ingat sirna. Jadi kalau dalam bahasa sederhana, kita harus tahu diri. Ya. Tahu diri kita siapa. Tahu Kita nggak diri. perlu jadi kayak menjadi presiden atau menjadi bupati, itu nggak penting. Mencana reng matura, lakonah lakoneh. Jadi Lakonah. takdirmu dijalankan, kenengna kenengeh. Jadi selesai. Di dunia ini ada 3 hal yang terakhir. Saya ukurnya stoikisme. Di dunia ini ada 3 hal. 1, hal yang bisa kita rubah. 2, hal yang tidak bisa kita rubah. Yang ketiga, fokuskan saja kepada hal yang kita rubah, bisa kita rubah. Selebihnya urusan Allah. Selesai. Sangat Terima luar kasih. biasa sekali. Well, ini kalau nggak ada waktunya ini mungkin habis ini episode lain gitu kayak dilanjut lagi. Cuman karena waktu itu tadi gimana? You can invite me. Yeah, of course. Yeah. Yeah. After Zoom. Well, terima kasih banyak dan sangat luar biasa sekali Pak Joni. Mungkin kapan-kapan main lagi Pak. Oke, saya di Bernadiland Selawu. Oh, langsung di invite di Bernadiland Selawu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah follow kami sampai sekarang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen tentu saja di bawah. Mungkin kita bisa ngundang siapa lagi nih, bisa request nih. Monggo silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.